Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa qawala. Hadratul muhtarabin, para alim ulama, para kiai, para imam, para ustaz, para guru, para pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lebih khusus kita semua jemaah subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kehadiran Allah di pagi hari ini. Allah berikan nikmat yang begitu besar. Kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat subuh di masjid yang kita cintai. Insyaallah dirahmati Allah ini, karena tidak semua orang yang dapat melaksanakannya dengan berbagai kondisi, dengan berbagai alasan. Itu ini merupakan suatu kehormatan yang diberikan Allah. Dan kita pertama nikmat yang kita dapatkan hari ini adalah nikmat sisa umur. Nah, ini nikmat sisa umur ini, tidak tahu berapa sisa Kalau sisa hutang di warung baca dihitung, kalau sisa hutang di bank baca dikali-kalikan, baca di hijau-hijau lumayan. Tapi nikmat sisa umur ini bersyukur. Besok masih ada subuh, tapi kita masih ada apa tidak di dunia ini. Itu masalahnya. Hari ini kita dapat memenuhi sholat subuh berjamaah ini, ya, suatu kehormatan Allah berikan kita dapat sholat sepanjang malam. Mana hadisnya yang sering kita sampaikan sebagai motivasi kita, yaitu man shalla subha bi jam'atin maka annama shalla laila kullah. Man shalla, barang siapa yang sholat subuh subha bi jam'atin berjamaah, maka dia sudah seperti sholat jadi laila kullah. Laila itu malam, kullah itu penuh, semalam penuh. Nah, ini tentu kehormatan. Yang tadinya masih muda jarang sholat, begitu ditutup di masa tua sholat subuh berjamaah, jadi dapat full sembahyang sepanjang malam, sama dengan tahajud sepanjang malam. Ini sering disampaikan supaya memotivasi, menyemangati itu supaya galak-galak berjamaah. Dan tadi di awal tadi katakan, dan kekeruan siswanya berapa? Dan bahkan lebih dari itu, orang akal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh, salat qobliyah subuh atau salat sunat fajar itu seperti kekayaan dengan dunia beserta segala isinya. Siapa yang lebih kaya di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang salat subuh berjamaah. Setelah dia salat subuh, dia wirid zikir bersama, duduk-duduk di majelis ta'lim, dia baca tasbih, takbir, tahlil, kemudian mendengarkan cawisan atau kajian-kajian agama. Nanti dia tutup dengan sholat isra 2 rakaat, maka kata Rasulullah dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebanyak, sampai dikatakan 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, sempurna. Nah, ini yang menyemangati supaya kita galak berjamaah dan galak mendengarkan majelis taklim. Kadang-kadang ada waktu, tapi kita tidak punya keinginan. Ada keinginan tidak ganti waktu. Maka ni'matani mahpunun kasirun minan nas. Nikmat yang banyak dilupakan manusia itu ada 2, yaitu nikmat sihatu wa nikmatal farahu. Nikmat sehat dengan nikmat sempat. Nikmat sehat, ada yang sehat tapi tidak sempat, nikmat sempat tapi tidak sehat. Nah, ini. Jadi nih kaitannya dengan ini. Jadi laisa sholatan alal munafiqin. Jadi salat yang berat bagi orang munafik itu, karena salat yang berat artinya salat yang susah dilakukan bagi orang-orang yang munafik itu, min sholatil fajri wa sholat isya, yaitu sholat subuh atau sholat fajar dan sholat isya. Kenapa? Kata Rasulullah, walau ya'lamu manafiha la atauhuma walau habwan. Kalaupun kamu tahu bagaimana luar biasanya manfaat sholat subuh dan sholat isya berjamaah, kamu akan datang sekalipun merangkak.
Nah ini kita alhamdulillah dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang ada nikmat sempat, nikmat sehat, kita hadir di majelis dan melalui sholat subuh tadi. Inilah yang dikatakan nikmat yang begitu banyak. Maka imam selalu membacakan kita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sholat subuh itu memang selalu diingatkan nikmat mana lagi yang kau dustakan, sampai 31 kali itu ayat tadi dan sampai seterusnya ya. Karena kalau nak dibacakan habis takut lagi banyak yang tak tahan mendengar ya. Jadi bagusnya dibacakan itu di rakaat pertama, rakaat kedua baru ditutup dengan ya, alam nasra ya. Tapi alhamdulillah kita telah mendapatkan nasihat langsung dari Al-Quran itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat itu Bapak Ibu tidak selamanya berupa nikmat materi. Nikmat yang tadi diawali banyak yang dilupakan manusia itu nikmat sehat, nikmat waktu, itu merupakan nikmat. Iya, kita ni apalagi kalau kita kadang-kadang opname di rumah sakit walaupun duit ada, tak macam apa-apa juga. Ya, ini hari ini banyak yang lagi musim apa TBD, jadi kami juga mengingatkan bahwa Kota Palembang ini ya, terbukti karena kami mengalami beberapa hari yang lalu keluarga saya, anak saya itu di opname, ternyata banyak yang kena TBD itu. Walaupun ada di pemberitaan Palembang bebas TBD, ya mungkin tidak sampai ke bawah informasi itu. Kami yang alami saya bantah tidak ada bebas karena sekitar di sal itu di ruangan-ruangan itu banyak yang kena DBD. Nah ini artinya apa? Kalau salah satu anggota keluarga sakit, ya kita juga merasakan kesusahannya. Pastinya tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Maka doa tadi yang dimakan oleh Pak Haji tadi, ya Allah sehatkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Benar doanya deh, doakan orang kebaikan kata malaikat, kamu dapat kebaikan yang sama. Jadi jangan sungkan-sungkan, amin, kuat-kuat ya Allah sehatkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, amin. Ngapo? Bukan kita mendoakan orang itu saja, hakikatnya mendoakan diri kita juga. Kita juga mendapatkan hal yang sama kata malaikat, diaminkan juga, amin gitu. Wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatun nahar fi sholati subih. Baguslah doa-doa di sholat subuh. Kenapa berkumpul malaikat malam, malaikat siang di sholat subuh, di sholat subuh. Jadi perbanyak doa di sholat subuh itu. Dah ada doanya bersama-sama, doa dewe-dewe ya perbanyak. Jadi kalau ada nanti imam sholatnya yang doanya panjang, ya aminkan, jangan kena berutuan. Jadi kalau berutuan aku panjang doa imam tuh ya. Doa yang lama lagi belum terkabul panjang nian puluh, nah ini yang kalau berutuan. Makanya diawali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Itu disebutkan nikmat mana yang kau dustakan, terutama nikmat hari ini. Bapak Ibu saudaraku, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa nih Sya'ban ya? Tanggal 11. 12. Nah, lepas anak nisfu. Biasa di masjid ini kan ada nisfu lah diumumkan, nisfu Sya'ban, nisfa artinya setengah. Setengah Sya'ban berarti setengah lagi Ramadan. Maka doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sejak bulan Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan wa balighna, sampaikan di bulan Ramadan. Oh, berdoa terus. Karena bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nantikan ya. Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Man bari'a bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Hadisnya, walaupun hadisnya lemah, tapi ini kan hadis boleh dipakai, bukan berkaitan dengan hukum. Hadis yang sifatnya fadhail amal itu boleh untuk nyamangan beramal kan. Nah lemah nah apa yang penting hadis itu ada dari Rasulullah, walaupun barangkali sanadnya terputus dengan siapa, tapi tetaplah kita pahamkan bahwa kita berharap berjumpa dengan Ramadan. Kalau ada yang berdoa, ya Allah, tak usahlah sampai Ramadan. Nah itu barangkali agak aneh Pak ya. Ya Allah, aku dah puasa lagi, tak usahlah sampai ke Ramadan. Berat puasa, nah itu bahaya doa. Uang nak minta Ramadan, dia tak tahan Ramadan. Ini banyak Pak Bu, dengar
tak terasa lah Ramadan pulau, tak terasa lah Ramadan pulau tu Tuhan. Mungkin dia gembira, mungkin dia kesusahan nak nyambut Ramadan. Pening kepala nak beli bukuan barangkali. Nah ini yang bahaya. Jadi ada peruntukan itu. Kalau nak kata bukuan sederhana Pak, simple, Ramadan ni banyak yang sedekah. Berbuku ke masjid, insya-Allah ada bukuan. Yakin masjid di Indonesia ni ada kalau bukuan. Apalagi masjid takwa ni yakin aku. Saya ke Ramadan, keluar Ramadan lagi dia ajak makan terus di sini. Jadi jangan sampai ada di kampung kita sini, di kawasan sini yang atur-atur kadang-kadang bukuan. Siapa yang salah? Ya kalau kita Pak salah. Ngapa sampai yang itu takut nak berbukuan di bulan Ramadan? Nah ini sampai dia nak baca puasa Pak, kami ngapa nak kati nak dimakan. Sahur nak ngapu, tak tahu lagi kami. Nah inilah makanya dikatakan surga itu merindukan 4 macam ya. Jannatu mustaqatun arba'atin ila arba'atin nafar. Jadi apa yang dirindukan surga itu ada 4. Pertama, talil Quran, orang-orang yang selalu lidahnya membaca, lisannya selalu dibasahi dengan bacaan Al-Quran. Jangan putus baca Quran. Tak baca Quran, hantam Quran, baca Fatihah. Tak apa-apa Pak Ustaz baca Fatihah tu, tak apa-apa. Al-Fatihah lima quri'at lahu, bacalah Fatihah sesuai dengan hajat kau. Fatihah sepanjang jalan. Kenapa baca Fatihah? Baca Fatihah tu lah, itulah namanya induknya Quran. Quran lah itu. Kemudian tak baca juga baca Quran panjang, baca Yasin. Iqra'u Yasin. Kalau mau takut baca Yasin untuk orang-orang yang meninggal, baca Yasin. Sepanjang Ramadan itu isi dari sekarang baca Quran. Makanya talil Quran, itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua apa? Wahibzil lisan, orang-orang yang menjaga lisan. Jadi ngapa? Ini jangan sampai lisan ini banyak yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir wal yakul khairan aw yasmut, itu hadis Rasulnya. Barang siapa yang merindukan atau menginginkan berjumpa dengan Allah dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam, aw yasmut, diam baik. Tidak baca ngomong yang bagus. Diam, artinya selalu berbicara itu yang bermanfaat. Jangan berbicara kebanyakan yang tidak manfaat. Berkelakar boleh, Rasul ada berkelakar, cuma tidak berkelakarnya kita di prepak nih. Berkelakar bentuk sepanjang hari, nah, itu tidak boleh. Berkelakar ya Rasul, adakah nanti orang tua yang masuk surga? Tidak ada kata Rasulullah. Yang masuk surga itu yang bodoh galau, yang belaka galau, manis nenek-nenek itu kelakar Rasul. Ternyata apa? Beliau mau berkelakar, artinya bukan bercanda kalau bahasa Jakarta tapi mau pulang menyenangkan orang. Bukan begitu nek. Nanti di surga tidak ada lagi nenek-nenek, semuanya seperti umur 17 tahun, paling maksimal umur 20 tahun. Senanglah nenek itu tadi. Itu namanya berkelakar. Tapi memang beliau itu Rasulullah menyampaikan itu berdasarkan berita Allah. In huwa illa wahyu yuha. Tak kata yang didustakan semuanya wahyu. Artinya di akhirat kaki tak kata lagi yang tua-tua, bodoh galau. Ya masalahnya kalau lah bodoh galau cerinan apa tidak kita. Itulah subhanallah. Pasti Allah mencerinan. Oh ini yang kawan kami di masjid itu. Ini yang apa? Yang sering tidur ada masjid kalau zikir. Kita bukan lagi ini yang kalau dia berzikir semangatnya sallallahu Muhammad. Ketemu kan kayak gitu. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rupa Allah ini. Tak kata yang mubazir, tak kata yang sio-sio. Makanya itu yang berikutnya dirindukan surga itu setelah dia menjaga lisan. Di masjid jarang orang ngomong yang betul. Pasti ngomongnya bermanfaat. Duduk-duduk di majelis taklim ngomongkan ilmu agama, ngomongkan pembangunan masjid, ngomongkan program-program yang nak dilakukan. Makanya bagus duduk-duduk di masjid. Kemudian apalagi yang dirindukan surga? Wa mut'imul ji'an. Tahu banyak nunjuk orang makan. Wa mut'imut tu'am, mut'imul ji'an. Banyak-banyak nunjuk makan. Siapa yang tak nunjuk makan? Dalam bahasa yang lain nunjuk orang berbuka bulan puasa. Tidak juga nunjuk makan di mana bayar dong nak makan tunjuk. Subuh kelaparan pastinya belum sarapan. Pak Bu Nah diajak
di depan halaman masjid pun luar biasa. Insya Allah karena didoakan oleh Pak Kiai gitu, oleh ketua masjid gitu. Kalau banyak makan, banyak makan bagus Pak kalau sehat. Tapi kalau banyak makan nasihat jangan. Jadi didoakan yang sedekah akan mendapatkan barakah. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan dirindukan surga. Luar biasa. Jadi itu caranya Pak Mano, kita jangan katakan satu orang sedekah supaya kita masuk surganya sama-sama. Aduh impak juga gitu, Pak aku nyumbang untuk sedekah subuh. Kalau Pak Heri kalau dia dewe masuk surga kita main puluh lah, wala seribu Pak Heri kalau di belakang jadilah. Ayo namanya pastabiqul khairat, berlomba-lomba banyak kebaikan. Jadi orang-orang yang gering ngejok orang lain makan yang luar biasa. Ngapa Rasulullah lah banyak begitu hadis ngatakan banyak-banyak ngejok makan. Banyak ngejok makan. Makanya kata Rasulullah di hadis yang lain itu, ya, wa mut'imul ji'an itu bahwa nanti tadkhulul jannah tapi salam kau akan masuk surga dalam keadaan selamat tanpa hisab. Orang yang sering sedekah makan akan masuk surga tanpa hisab. Kalau bahasa Lembang mana berdebir nyambar jembatan atau mustaqim dengan ampunian bapak itu. Ayo barang dikit di jembatannya. Baca lo, jadi aku dulu lain amalan dengan kamu. Wah itulah keistimewaan orang yang selalu menjadi orang sedekah makan. Sedekah makan luar biasa baru. Kalau kita ini kadang-kadang ya sedekah makan. Yang kedua, tidak nak mesti dengan siapa baik sedekah makan. Walaupun yang khusus memang orang-orang yang memerlukan makan. Siapa yang memerlukan makan? Ya fakir, miskin. Mana Pak kalau mau ganti duit? Ya sama baik. Duit dibeli beras, namanya sedekah makan dulu. Orang fakir miskin, kita jadi duit atau beli beras. Artinya sama. Jadi kita memberikan sedekah makan. Kemudian apa lagi? Wasa'imu fi sahri Ramadan. Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini ada 4 perkara orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi ini masih bulan Sa'ban. Ancar-ancarlah yang pertama banyak baca Quran. Yang kedua jago lisan. Lisan kita ini berbicaralah tadi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan. Bicara yang baik-baik, aw liyasmut, diam. Maka kata Rasulullah, diam itu mas, orang yang diam. Tapi tentu diam dalam arti tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Ini kayak nanya alamat wong, kata Ustaz tadi diam. Pak, di mana rumah Pak Zainal ketua masjid? Diam. Nah ini Pak, bukan macam itu pengertian. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak baik. Salamatal insan wa hifzil lisan, kata Rasulullah. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Betul ya? Karena kata pepatah itu lidahmu lebih tajam dari pedang. Kalaulah sudah cek sarung obatnya. Kalau terucap, pokoknya jangan kemudian perasaan dengan kawan, dengan sesama majelis masjid, dengan wong sebelah kiri kanan. Jangan sampai ucapan itu terkeluar. Kalau lalu kok obatnya sarung bertahun-tahun Pak terima ucapan ini. Makanya tapi kalau macam kami berceramah malah diam dulu, dia nak diceramah ke? Sudah assalamualaikum dia apa ini depan aku yo bapak itu rupanya ngamalkan hadis. Banyak-banyak diam. Nah posisi mana yang tak diam itu? Jangan membicarakan orang lain. Ingat, yang dibicarakan benar tetap dosa, namanya riba. Yang dibicarakan tidak benar namanya fitnah. Jangan sekali-kali katanya si anu. Nah ini kecuali ada rekaman video, nah ini yang kejadian yang Pak di sana ada tumpuran, nah ini lah bagus untuk laporan ke pihak yang berwajib. Ini katanya di sianu, kalau sianu. Nah kalau itu yang tak boleh. Kalau tak tahu yang dia baik, nah tak tahu Pak. Kenapa menjaga lisan tadi? Salamatal insan, menyelamatkan diri kita. Dari mana? Hifzil, memelihara lisan, ucapan. Kalau lisan lah basi ngomong, sudah. Itu ada yang terjerumus. Maka Bapak Ibu, hari ini sudah tanggal 11 masuk 12 ya. Apa keistimewaan bulan Sa'ban? Ada beberapa peristiwa yang penting di bulan Sa'ban ini dari beberapa riwayat atau sejarah yang kita kumpulkan, bahwa mengapa kita memperbanyak amalan-amalan yang sunnah seperti memperbanyak
puasa tentunya puasa bulan Rajab tadi lah mulai puasa Senin Kamis ngabo latihan supaya Ramadan kaget datang kaget lagi seperti kata bapak tadi banyak makan bagus banyak makan ya tapi makan yang sesuai dengan aturan. Kalau Rasulullah itu mengajarkan itu apa? Makanlah sebelum selalu lapar. Terlalu lapar yang baru nak makan itu tak bagus. Lambung itu tak kagetnya makanya dikit-dikit dulu makan. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini sunnah berhenti makan sebelum kenyang. Ini kita tidak berhenti sebelum kesender. Nah ini ayo makanya banyak makan itu bagus pak. Tapi jangan terlalu banyak ibu. Rasanya lemak ni yang pinang ni gitu hirup pinang polo lalap kemari ya sudah ada polo peti dia tak berhenti. Nah ini jadi inilah di bulan Sa'ban ini banyak nasihat puasa. Ada beberapa peristiwa sehingga Sa'ban ini dikatakan bulan yang barakah gitu. Di antaranya dalam sejarah ini disebutkan bahwa pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Awal-awal bersolat itu kan orang adamnya Aqsa di Palestina. Maka setelah bulan Sa'ban ini sepakati akan dilakukan Rasulullah pindahlah ke Masjidil Haram. Ini singkatnya. Kemudian turun perintah puasa itu turunnya juga di bulan Sa'ban. Al-Baqarah 183 itu mulai puasa itu bulan Sa'ban. Ya, mulai perintah turun tapi pelaksanaannya di bulan Ramadan. Sa'ban turun perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pelaksananya di bulan Ramadan. Nah, itu juga mengapa Sa'ban. Turun ajaran. Ada firman Allah yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka kamu orang-orang yang beriman sampaikan salam dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban turun wahyu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Telah diantarkan oleh barang siapa yang berselawat satu kali kepada Rasul maka Allah berselawat 10 kali. Hadis sahih Muslim. Man sholata wahidah. Jadi barang siapa yang sholat berselawat kepada Rasul itu sekali maka Allah memberikan dia kebaikan dan memberikan selawat untuknya 10 kali. Maka perbanyak salawat sallallahu alaihi Muhammad. Kalau jemaahnya 40 kali kita berselawat. Makanya bagus banyak jemaah banyak berselawat ini. Iya kali 10 barang 10 kali Allah berselawat dengan itu 10. Nah ini luar biasa manfaat selawat ini. Mengko ada yang ngatakan, oh itu tak katik ini selawat itu macam-macam. Nah ini dia lah dalam selawat atau ibu. Allah dengan malaikat berselawat, mengko kita nak berselawat akan kerompong itu malaikat bukan, nabi bukan, wali dah. Jadi berselawatlah. Siapa nak kerja syafaat ya yaumil akhirat kelak ya. Syafaat azmi itu ya ada dengan Rasulullah untuk orang-orang yang banyak berselawat. Kita tak berselawat di muka bumi ini dan minta harapkan dapat syafaat di yaumil akhirat. Kalau dah kati Allah Rasul nak kerja syafaat dengan kita. Perbanyak selawat. Di bulan Sa'ban perbanyak selawat karena turunnya perintah selawat itu ada di bulan Sa'ban. Itu keutamaan malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban ini barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan malam nisfu Sa'ban maka Allah hidupkan hati kita hidup, mudah dapat hidayah ya, mudah tersentuh, mudah kesian dengan zikir tak pernah lepas, hatinya hidup. Itulah menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Adapun cara-cara menghidupkan nisfu Sa'ban ya silakan berbanyak baca Al-Quran. Kenapa kita di kebiasaan membaca Yasin? Yasin itu jantungnya Al-Quran. Pakai niat, silakan niatnya tidak pula terkhusus ya. Niat banyak umur dalam ibadah, niat murah rezeki, niat mati husnul khotimah, silakan. 3 kali itu tak ngapo. Rasulullah khatam Quran. Kalau kita supaya wong yang nak kalah baca Quran itu diajak ke masjid malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Setelah itu selesai. Tahun depan pula dia baru baca Yasin. Nah, yang Yasin itu yang bagus itu tiap hari. Barang siapa yang membaca Yasin di sore hari,
di malam hari, maka Allah ampunkan dosanya malam hari itu. Membaca Yasin di pagi hari, Allah ampunkan dosanya sepanjang hari. Itu yang hadisnya. Tapi kita ini ya ngapung ngajak baca Yasin ke masjid ya, supaya orang-orang yang tidak pernah baca Yasin itu gak baca Yasin. Hiburannya apa? Ya banyak-banyak ke kuis supaya banyak yang datang masjid. Itu hiburannya. Tapi hakikatnya baca Yasin itu tiap hari. Yang baca salat Yasin di malam hari sepanjang malam dijaga malaikat. Yang baca Yasin di siang hari sepanjang hari Allah cegah dia dari perbuatan keji mungkar. Itu yang betul. Tapi kalau kita yang memang kepengen nak baca Yasin di nisfu Sya'ban, ya silakan Bapak Ibu. Siangnya berpuasa. Ya, karena di dalam bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak puasa. Aku niat puasa di bulan Sya'ban, kebetulan tanggal 15 itu hari apa ya? Dijenguk di kalender. Selasa. Mulai dari Senin bagusnya. Senin Selasa ya. Puasa kebetulan Senin tanggal 14 ya, 15. Kalau Rasulullah Yaumil Fitr itu di hari 13, 14, 15. Mulai dari hari Minggu boleh dapat niatnya puasa di tengah bulan. Yaumil Fitr 13, 14, 15. Tidak juga minimal di hari 15. Tapi nak bagusnya diawali dengan Senin, Kemis ya. Karena Kemis nak puasa lagi, lanjutkanlah Senin, Selasa, Rabu ke Kemis. Nah itu bagus lagi, memperbanyak puasa di bulan-bulan yang dianjurkan. Sya'ban, nah Sya'ban yang luar biasa. Karena menyambut di bulan Ramadan. Nah jadi itu, maka Bapak Ibu jam berapa? Jam 6 ya. Jadi kita sholat subuh kita tak lewat ya 5 menit di sini atau 3 2 lah. Tapi ini baca puluh nolong ni juga tahu semua yang subuh baca ini. Yang juga tahu suruh yang dia bunyi dia. This my answer. Kita tambah sekitar 5 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jemaah subuh. Jadi marilah kita hidupkan waktu terbit fajar. Terbit lewat sedikit, jangan bahan. Artinya dari terbit ini kayak gini, lewat sedikit, jangan barang dengan terbit. Jadi menit baru kita sholat isyraq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan Sya'ban ini sampai dalam sejarah itu ada dikisahkan ada seorang sahabat yang sering kita ceramahkan. Tidak perlu kita tambah dikit. Bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah satu jemaah Rasul yang selalu ada di dalam setiap jemaah sholat beliau. Suatu hari Sya'ban ini dah hadir, dah ganti. Jadi waktu dah ganti kan Rasulullah itu begitu sholat itu beliau langsung ngadap ke jemaah. Asakidu si bulan, asakidu si bulan. Ditanya siko-siko di mana si bulan, di mana si bulan. Tejingoklah biasa tersender di sudut itu. Sya'ban hari itu dah ganti. Kemana lagi Sya'ban? Jatuh informasi ya Rasul kabarnya Sya'ban ini sakit. Jadi waktu beliau didapatkan kabar sakit, ini cara Rasul, ya kan? Kalau cara Palembang ini mau sakit, oh ya Allah sakit, ya aku banyak gawi, nah kira-kira deh. Rasul langsung pergi. Ternyata jarak rumah Sya'ban dengan masjid Rasul itu jauh, ya. Dalam perjalanannya mungkin setengah jam lah, diceritakan jauh kan, masjid belum banyak zaman itu. Lewat padang pasir, musim dingin, musim panas, tapi Sya'ban itu tidak pernah kosong berjamaah. Motor belum ada, naik motor balik. Nah jadi itu, makanya begitu sampai di rumah Sya'ban, ternyata betul Sya'ban itu sudah hadir ke masjid karena sudah meninggal dunia. Apa pertama ucapan Rasulullah mendengar sahabat atau salah satu jamaah meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ni kapan siapa meninggal, ada kandung, ada inna. Itu kalau tidak percaya dengan orang meninggal. Tadi masih Pak main cup dengan kami, itu hati. Gitu. Hari ini lah lain perlu cerita, tak perlu tahu kita semenit ke datang ke depan ya. Kata Rasulullah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas istri Sya'ban ini nanya, ya Rasulullah, ada beberapa hal yang kami ingin tanya. Apa kata Rasulullah? Sya'ban ini sebelum meninggal itu semacam orang apa? Berutu atau mengigau ya. Iya, ya Allah, ngampuni yang tidak jauh. Ya Allah, ngampuni yang tidak apa namanya, yang anyar, yang baru. Ya Allah, ngampuni yang tidak galau-galaunya. Jadi apa kata Rasulullah? Itu singkat ceritanya. Sya'ban itu telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hampir hijab. Kenapa dia mengatakan kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Meninggal nyebut itu, kenapa tidak jauh?
Ternyata Allah telah tampilkan amalan yang dilakukannya semasa hidup akan diberikan tempat yang mulia, yaitu ketika dia melakukan kebaikan, dia ngantarkan nuntun orang berjalan kaki untuk menuju masjid. Orang letu kan dituntut. Kita ni budak main hari depan ada orang tua lewat-lewat baik ada bir bermotor ya. Ada lubang tu cepat persis. Ya Allah, ayo tu terkejut dengan budak kenal pun yang benar-benar ini. Sahabat ini ternyata ada amal kebaikannya. Dituntun untuk Pak Haji, bayu kita tetapi sampailah ke tempat solat tadi. Allah gambarkan, ya Allah, mulianya amalan kau nuntun berjalan kaki sampailah ke tempat tujuannya, maka digambarkan Allah tempat di surga ini amalan. Beruntukan kamu tidak jauh, artinya melakukan kebaikan itu nyesel kalau kurang maksimal. Maksud sahabat itu ngapola dan dari perumnas itu diantar ke Masjid Agung kira-kira jalan kaki tanpa banyak pahala itu. Nah itu gambaran, bukan pulau laju itu. Laju kapal waktu di jalan diantar ke Masjid Agung. Mana masjid yang terdekat. Kemudian ngapola ida yang anyar. Ternyata sahabat punya jubah 2 lapis, baru beli selapis. Yang anyar di dalam, yang buruk di luar yang lama. Ada wong yang kedinginan, dia juga kena siku. Awak gambarkan pahalanya tadi, tempat dia kemuliaan balasan. Ngapalah ada tinjuk ke yang anyar. Nah, ini sahabat ingat itu yang diucapkan oleh sahabat. Yang terakhir, ya Allah, ngapalah ada galoyo. Apa kata Rasulullah? Satu ketika sahabat punya sepotong roti, ditemuinya orang miskin di jalan tak makan. Sahabat untuk berbuku. Roti tadi lah disiapkan. Dijuk kelas sepotong bagi 2. Palembang tu sikok bagi 2 kata bahasa Palembang. Nah roti tadi sikok bagi 2. Ternyata Pak aku sikok bagi 2. Kalau dalam kisah sahabat. Dijuk ke setengah dengan uang yang kelaparan, setengahnya untuk sahabat. Dan setengahnya inilah yang digambarkan Allah pahalanya di surga itu. Apa sesalahnya? Ngapa dak dijuk ke galonyo. Ini ceramah ini kan diingatkan. Baik itu ni beramal tu jangan sepotong-sepotong. Galau-galau. Dengar ceramah juga jangan sepotong-sepotong. Kau tak salah penafsiran. Sepotong-sepotong dimasukin di YouTube. Lanjut sesat. Kalau diingat secara utuh ternyata bagus. Yang ceramah juga kalau diikuti secara utuh bagus. Ngapa dak lebih jauh? Ngapa dak yang anyar? Ngapa dak galonyo? Kurang-kurang lebih itulah. Bahwa amalan kita ini kita maksimalkan dalam Ramadan ini. Jadi janganlah sungkan-sungkan untuk berbuat baik. Bahkan berbuat baik itu dianjurkan fastabikul khairat, ngajak berlomba-lomba. Ayo mari. Ngajak kebaikan ini tidak berat, tapi mencegah kemungkaran ini yang berat. Ayo kita ke masjid, tidak marah. Yakin, ayo kita ke masjid. Harus pakai kuasa yang gawi. Sudah, tak kasih sanksi. Tapi kalau menghentikan kejahatan itu berat. Dan ada mau orang diberhentikan, ya kan? Lagi tak lemah-lemah. Apa namanya? Berhenti itu masuk neraka, marah dia. Makanya ada bayi hukum kalau nak menegakkan nahi munkar. Tidak baca gitu keradang-keradang. Ini bulan puasa ada warung buka, itu keradang-keradang, bukan kewenangan itu. Saling ingatkan. Jadi boleh. Amar ma'ruf, ngajak kebaikan, silakan. Nahi munkar, ada saudara-saudara kita ormas yang galak membubarkan warung, jangan. Siapa tahu dia untuk hidupnya di situ. Menghormati yang puasa, oke. Menghormati yang tak puasa juga, ini bagus. Jangan langsung petang gitu puasa gitu lah baca ahli surga dewe. Ada wong langsung dirubuh ke warung mau jualan mah. Tapi yang berjualan juga ingat-ingat. Tutup, jangan terbuka. Nah puasa ini, tempat saya ngajarkan. Itu kan kewenangan Pol PP yang merubuh warung, bukan kewenangan jemaah masjid. Keluar dari takwaan nyerbu ke pasar situ baik. Jangan Pak. Itu tugas kita berdakwah, ajak kebaikan. Tugas itu aparat hukum atau ya. Ngapu, tak baca Pak. Katanya bulan puasa ni nak ngusir setan. Ngapu di sana banyak kaki setan kamu. Waktu untuk separuh kaki ketigaan. Itu bukan tugas kita. Mudah-mudahan kita tak tahu siapa yang diberi hidayah. Hari ini kita baik, kita istiqomah supaya kita tetap di jalan Allah. Saat ini kita melihat saudara-saudara kita kembali ke jalan yang benar. Doakan, ya Allah, tunjuklah simpulan-simpulan itu hidayah. Allah, itulah tuh ya Allah masih ilo. Mudah-mudahan ya Allah Kau berikan hidayah. Bagus Pak, doa tadi yang baik-baik.
Jangan sekali kita menjustis wong itu masuk neraka karena kekeruan itu dewek masuk surga poinang. Karena itu bukan megang kunci surga. Yang megang kunci surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus. Ya Allah, akhirkanlah hidupmu dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa di akhir hayatnya dia meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang husnul khatimah mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna li taubatan nasuha ya Allah. Allahumma akrimna li ibadikas shalihin. Allahumma akrimna li ilman nafi'an. Allahumma akrimna li rizqan wasi'an wa karaman thayyiban wa mubarakatan fi ibadatillah. Allahumma aktib lana bi husnil khatimah wa la tahtif alaina bi sa'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina intiha ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Itulah masuk puasa. Mungkin kaki ketemu ceramah selanjutnya bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.